Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan kuasa-Nya. Alhamdulillah pada hari ini akan dilaksanakan sidang skripsi dengan judul Self-Efficacy dan Social Support sebagai Prediktor Psychological Wellbeing pada distributor multi-level marketing Tian Syariah Kabupaten Karawang di masa pandemi COVID-19. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Cempaka Putri Dimala, MPSI Psikolog, dan juga Bapak Arif Rahman Hakim, MPSI Psikolog. Dan juga yang terhormat, dosen penguji, yaitu Ibu Lania Muarsi, MPSI Psikolog, dan juga Bapak Marisol Simatupang, MPSI Psikolog. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Dede Indra, saya dari kelas Psikologi 17C dengan nomor induk mahasiswa 17416273201024 dari program studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, untuk pembahasan pada hari ini ada 5 bab. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Lalu yang kedua ada tinjauan pustaka yang berisikan tentang teori dari well-being, kemudian self-efficacy, social support, dan juga multi-level marketing. Lalu yang ketiga adalah metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan penelitian, kemudian identifikasi variabel penelitian, definisi operasional, populasi, sampel, metode pengumpulan data, uji validitas, analisis item, reliabilitas, dan juga metode analisis data. Dan yang keempat adalah hasil penelitian yang berisi tentang prosedur dan juga pelaksanaan penelitian. Lalu yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Nah, kita akan masuk ke bab 1 tentang pendahuluan, dan di sini adalah latar belakang permasalahan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa dunia, Indonesia, bahkan sampai sudah ke kota Karawang itu telah dilanda pandemi COVID-19. Yang mana fenomena pandemi ini telah mengakibatkan perubahan proses selling dan juga recruiting pada distributor TIANS. Nah, kemudian untuk rumusan masalahnya, adakah pengaruh antara self-efficacy dan juga social support terhadap psychological well-being pada distributor MLM Tian Syariah? Kemudian untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara self-efficacy dan juga social support terhadap psychological well-being pada distributor MLM Tian Syariah. Lalu untuk manfaat penelitiannya, di sini ada manfaat teoritis, yaitu memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan ilmu psikologi mengenai self-efficacy, kemudian social support, dan juga well-being. Dan untuk manfaat praktisnya adalah bagi perusahaan, kemudian bagi distributor, dan juga penulis, serta peneliti selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke bab 2 tentang tinjauan pustaka. Nah, jadi dalam teori yang saya gunakan ini ada 3 variabel. Yang pertama adalah well-being. Nah, saya menggunakan dari teorinya RIP tahun 2014, itu menjelaskan bahwasannya well-being ini adalah suatu kondisi yang menjadikan individu dapat mengenali dan juga memiliki semua potensi yang khas pada dirinya. Nah, sikap inilah yang nantinya kemudian akan menggerakkan individu untuk mencapai kepuasan dalam hidupnya. Terdapat 6 dimensi dalam well-being, yaitu ada self-acceptance, kemudian positive relationship with other, autonomy, environmental mastery, purpose in life, dan juga personal growth. Nah, lalu untuk X1-nya adalah self-efficacy, dan saya menggunakan teori dari Bandura tahun 2010. Ini menjelaskan bahwasannya efficacy ini adalah suatu keyakinan individu dalam kemampuannya untuk melakukan suatu kontrol terhadap keberfungsian individu itu sendiri dalam lingkungannya. Nah, terdapat 3 dimensi menurut Bandura. Yang pertama adalah level, kemudian generality, dan yang terakhir adalah strength. Nah, kita masuk ke teori social support. Nah, social support ini saya menggunakan dari teorinya Sarafino dan juga Smith pada tahun 2011. Nah, menjelaskan bahwasannya social support ini adalah suatu bentuk kenyamanan, kemudian perhatian, penghargaan, dan bantuan yang memang dipersepsi oleh individu yang diterimanya dari orang atau sekelompok orang. Nah, terdapat 4 tipe dalam social support, yaitu ada emotional support, kemudian ada instrumental support, ada informational support, dan juga ada comprehensive support. Nah, MLM sendiri menurut Purnomo menjelaskan bahwasannya adalah suatu sistem pemasaran yang menjual produknya secara langsung atau direct selling, yang dicoba banyak level atau tingkatan yang bisa kita ketahui sebagai upline sebagai tingkat atas dan juga downline sebagai tingkat dasar, di mana seseorang dapat dikatakan upline apabila telah mempunyai downline.
Nah, keberhasilan suatu industri MLM sangat bergantung pada tenaga penjualnya. Dalam riset ini, yang diartikan dalam tenaga penjualnya adalah distributor yang berperan sebagai penyambung atau mediator antara industri dengan pelanggan. Kemudian untuk bab 3 adalah metode penelitian. Nah, jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi 210 orang dengan sampel 131 orang. Kemudian untuk identifikasi variabel penelitiannya, Y-nya adalah well-being, X1-nya adalah self-efficacy, dan X2-nya adalah social support. Nah, teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik kuota atau kuota sampel. Nah, kemudian untuk validitasnya menggunakan CVR, analis itemnya menggunakan teori dari Ajwar, yaitu lebih besar daripada 0,3, dan reliabilitasnya adalah menggunakan teori dari Alpha-Cronbach. Kemudian untuk teknik analis datanya ada uji normalitas, kemudian uji linearitas, hipotesis, kemudian ada koefisien determinasi, juga ada kategorisasi. Oke, kita masuk ke bab 4 tentang hasil penelitian. Jadi di sini yang pertama ada uji normalitas. Nah, kita bisa lihat di tabel bahwasanya menjelaskan berdasarkan hasil uji normalitas yang pertama, ini kita ketahui bahwasanya nilai signifikan total rate-nya adalah 0,200 dan ini lebih besar dibanding 0,05, maka variabel dari psychological well-being, kemudian self-efficacy, dan juga social support ini berdistribusi normal. Nah, lalu yang kedua, bisa kita lihat bahwa nilai eksak sig total rate-nya adalah 0,188 dan ini lebih besar dibanding 0,05, maka variabel well-being, kemudian efficacy, emosional, instrumental, informasional, dan juga companionship ini berdistribusi normal. Nah, lalu ada uji linearitas. Yang pertama adalah linearitasnya dari efficacy sendiri ini masih 0,00, maka efficacy linear secara signifikan. Lalu untuk social support ini masih 0,00, maka masih linear secara signifikan. Lalu untuk emosional masih 0,00 juga, maka masih linear. Lalu untuk instrumental support ini masih 0,00. Untuk nilai linearity-nya maka masih linear secara signifikan. Lalu ada informational support masih 0,00 juga, maka masih linear secara signifikan. Dan terakhir juga ini companionship masih 0,00. Dan untuk variabel ini masih linear secara signifikan. Jadi untuk keseluruhan variabelnya linear secara signifikan. Nah, lalu kita masuk ke uji hipotesis dan kita menggunakan uji regresi berganda. Yang pertama ada uji parsial atau mungkin yang sering dikenal sebagai uji T. Nah, kita bisa lihat bahwasanya berdasarkan hasil perhitungan uji parsial yang pertama diketahui bahwa nilai sig-nya atau uji T X1-nya adalah 0,00 dan ini lebih kecil dibanding 0,05 yang berarti HA1 diterima dan H01 ditolak. Kemudian didapatkan nilai signifikan untuk uji TX2-nya masih 0,0 juga dan ini lebih kecil dibanding 0,05 yang berarti H2 diterima dan H0 ditolak. Maka hasil dari uji parsial tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel self-efficacy dan social support ini memiliki pengaruh yang parsial terhadap well-being. Nah, lalu untuk berdasarkan hasil perhitungan uji parsial kedua diketahui bahwa nilai signifikannya untuk X1-nya adalah 0,00, kemudian X2-nya 0,03, lalu untuk X3-nya 0,495, X4-nya adalah 0,071 dan juga untuk X5-nya 0,02 dan berarti HA diterima dan juga 0 ditolak. Nah, kita masuk ke uji simultan, mungkin yang sering kita kenal sebagai uji F ya. Nah, berdasarkan uji simultan pertama dapat diketahui bahwa nilai signifikan F sebesar 0,00 dan ini lebih kecil dibanding 0,05, maka HA3 diterima, H0 ditolak sehingga terdapat pengaruh antara variabel self-efficacy dan juga social support terhadap well-being. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan atau keseluruhan antara self-efficacy dan social support terhadap well-being pada distributor Tian Syariah Kabupaten Karawang. Dan untuk uji simultan atau uji F yang kedua dapat diketahui nih bahwasanya nilai signifikannya adalah 0,00 dan ini juga sama lebih kecil dibanding 0,05,
maka HA diterima dan H0 ditolak. Sehingga terdapat pengaruh antara variabel self-efficacy, emosional, instrumental, informasional, dan juga companionship terhadap well-being. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara efficacy, emosional, instrumental, informasional, juga companionship terhadap well-being pada distributor multi-level marketing syariah di Kabupaten Karawang. Nah, kemudian untuk persamaan regresinya dengan rumus Y sama dengan konstan plus B1 X1 plus B2 X2. Nah, adapun hasil uji regresi linear berganda yang pertama untuk variabel efficacy, social support, dan well-being yang dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS, ini adalah hasilnya Y sama dengan 28,279 plus 0,542 X1 plus 0,2226 X2. Nah, kemudian untuk uji hasil regresi linear berganda yang kedua untuk variabel efficacy, emosional, instrumental, kemudian informasional, dan juga companionship ini hasilnya adalah Y sama dengan 26,445 plus 0,55 X1 plus 0,558 X2 plus 0,1139 X3 plus min 0,461 X4 dan plus 1,114 X5. Nah, kemudian ada yang namanya uji koefisien determinasi R-square. Nah, berdasarkan hasil koefisien determinasi pertama bahwa nilai R adalah 0,823 yang artinya terdapat hubungan yang kuat. Nah, R-square menunjukkan angka 0,678 yang artinya kontribusi yang disumbangkan oleh variabel self-efficacy dan social support terhadap well-being adalah sebesar 67,8%. Dan sisanya yaitu 32,2% ini dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, kemudian jika melihat sumbangan per variabel, efikasinya adalah 0,48% dan social supportnya adalah 0,188%. Lalu masuk ke uji koefisien determinasi yang kedua, bahwa nilai R-nya adalah 0,39 yang memang ini masih memiliki hubungan yang kuat juga. Nah, R-square menunjukkan bahwa angka 0,704 yang artinya kontribusi yang memang disumbangkan oleh variabel efficacy, emosional, kemudian instrumental, informasional, dan juga companionship terhadap well-being adalah sebesar 70,4% dan 29,6%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Oke, kita masuk ke uji kategorisasi ya, dan di sini saya menggunakan hipotetik. Yang pertama untuk variabel psikolika well-being. Nah, ini kita bisa lihat bahwasanya yang rendah ada 2 orang dengan persennya 1,5, sedangnya ada 35 dengan persen 26,7, dan tingginya ada 94 orang dengan persen 71,8. Nah, bisa kita lihat bahwasanya well-being ini rata-rata orang memiliki well-being yang sedang dan juga tinggi. Nah, lalu untuk variabel self-efficacy, kita bisa lihat bahwasanya yang sedangnya ada 62 orang dengan persen 47,3 dan tingginya ada 69 orang dengan persennya 52,7. Nah, bahwa artinya efikasi juga rata-rata orang-orangnya atau distributornya atau sampelnya ini memiliki efikasi yang sedang dan juga yang tinggi, jadi gak ada yang rendah ya. Nah, kemudian untuk social support yang rendahnya ada 1 orang nih, kemudian sedangnya 54 orang, tingginya 76 orang. Jadi distributornya memiliki social support yang sedang dan tinggi. Nah, kemudian ada emosional. Nah, untuk emosionalnya ada 2 orang yang rendah, sedang 53 dan tingginya ada 76 orang. Lalu untuk instrumental sendiri ada 6 orang yang rendah, 52 yang sedang, dan 73 yang tinggi. Untuk informasional ada 1 yang rendah, ada 47 yang sedang, dan juga ada 83 orang yang tinggi. Lalu untuk terakhir tentang variabel companionship, ini ada 4 orang yang memiliki companionship yang rendah dan juga ada 28 orang yang memiliki companionship yang sedang dan juga ada 99 orang yang memang memiliki companionship yang cukup tinggi.
Nah, jadi bisa kita lihat bahwasannya emosional, instrumental, informasional, dan juga komprehensif ini mereka memiliki validitas yang memang tinggi dan juga sedang seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama, memang ada pengaruh antara self efficacy dengan well-being pada distributor MLM Tian Syariah di Kabupaten Karawang. Nah, dengan hasil perhitungannya, signifikannya adalah 0,00 dan ini lebih kecil dibanding 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa hak 1 diterima dan hak 0 ditolak. Nah, hal ini juga sesuai dengan penelitian yang memang dilakukan oleh Siddiqui pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa self-efficacy dan well-being ini mempunyai pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap well-being. Lalu yang kedua, ada pengaruh antara social support dengan psychological well-being pada distributor MLM Tian Syariah di Kabupaten Karawang. Dengan hasil perhitungannya adalah 0,00 lebih kecil dibanding 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa HA2 diterima dan H02 ditolak. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian dari Rusyanti pada tahun 2017. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa individu dengan social support yang tinggi akan memiliki well-being yang positif jika dibandingkan dengan individu yang memang memiliki tingkat social support yang rendah. Dan untuk yang ketiga, ada pengaruh antara self-efficacy dan social support terhadap well-being pada distributor MLM Tian Syariah di Kabupaten Karawang. Dengan hasil perhitungannya 0,00 untuk signifikannya dan ini lebih kecil dibanding 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa H3 diterima dan H03 ditolak. Kemudian berdasarkan penelitian dari Prayogi, Muslihati, dan juga Handarini tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan juga signifikan antara self-efficacy dan juga social support terhadap well-being. Dengan kata lain, variabel efficacy, kemudian social support ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan atau keseluruhan terhadap psychological well-being. Nah, maka semakin tinggi self-efficacy dan social support individu, maka akan semakin tinggi pula untuk psychological well-being-nya. Nah, lalu ada saran yang pertama bagi distributor, berdasarkan hasil penelitian bahwa self-efficacy dan social support ini dapat menjadi prediktor psychological well-being individu, sehingga dengan meningkatkan efficacy, kemudian meningkatkan social support, itu dapat meningkatkan juga well-being pada distributor multi-level marketing Tian Syariah. Nah, lalu yang kedua, bagi perusahaan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para distributor Tian Syariah ini memang membutuhkan social support berupa emosional dan juga kompanionship dibandingkan dengan informasional ataupun instrumental support. Nah, lalu yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari dan juga membaca referensi lain lebih banyak lagi dan juga dapat menambahkan beberapa faktor lain untuk mendapatkan hasil yang memang mendalam seperti faktor demografis, kemudian ada evaluasi terhadap pengalaman hidup, locus of control, sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru juga. Nah, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.